Hai again semuanya. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam segmen edukasi adiksi yang akan membahas berbagai hal terkait dengan adiksi, khususnya adiksi terhadap narkoba. Oke, tanpa tunggu lama-lama lagi, let's go to the topic. Addiction, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adiksi atau kecanduan. Apa sih adiksi itu? Oke, menurut para ahli, adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Adiksi atau kecanduan adalah suatu penyakit otak kronis yang seperti halnya penyakit kronis lainnya, di mana penyakit ini tidak bisa disembuhkan dan hanya bisa dipulihkan. Ingat, tidak bisa disembuhkan. Dalam adiksi terhadap narkoba, terdapat tuntutan dalam diri penyalahguna narkoba untuk menggunakan secara terus-menerus dengan disertai peningkatan dosis, terutama setelah terjadinya ketergantungan secara fisik dan psikis. Serta terdapat pula ketidakmampuan untuk mengurangi atau menghentikan konsumsi narkoba meskipun sudah berusaha keras. Adiksi atau ketergantungan terhadap narkoba merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami ketergantungan secara fisik dan psikologi terhadap suatu zat adiktif. Adiksi narkoba adalah suatu masalah yang sangat kompleks. Untuk itu perlu dipahami bagaimana karakteristik adiksi itu sendiri. Roger dan Macmillan pada tahun 1991 mengatakan bahwa adiksi dapat digolongkan sebagai suatu penyakit yang memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, merupakan penyakit primer atau penyakit utama. Yang kedua, seringkali tidak diperlukan suatu kondisi awal khusus untuk dapat menyebabkan seseorang menjadi penyalahguna. Yang ketiga adalah kronis. Yang keempat, penyakit adiksi ini merupakan kondisi yang berulang kali kambuh dan terus-menerus menghinggapi penyalahguna narkoba seumur hidupnya. Yang mendorong dirinya untuk tidak terjerumus adalah lingkungannya, terutama keluarga sebagai kelompok sosial inti. Adaptasi sikap sesuai dalam menghadapi masalah ini dan komitmen pribadi yang lagi-lagi muncul selain dari dalam diri penyalahguna juga karena dukungan lingkungannya. Yang kelima, progresif, di mana semakin hari akan terjadi peningkatan dan terus meningkat. Yang keenam, penyakit adiksi dengan kondisi fisik dan psikologis penderita semakin lama akan mengarah pada keadaan yang memburuk. Yang ketujuh, potensial fatal. Yang kedelapan, bila tidak ditolong dapat mengakibatkan kematian atau mengalami komplikasi medis, psikologis, dan sosial yang sangat serius. Dalam kecanduan seseorang, terdapat suatu lingkaran yang tidak berhenti kecuali seseorang mulai melakukan intervensi atau memutuskan pola adiksi tersebut. Pada intinya, lingkaran ini menjelaskan ketidaknyamanan yang dialami seorang penyalahguna di mana dia menggunakan narkoba sebagai sarana untuk meningkatkan kondisinya, yang selanjutnya justru akan mendorong penyalahguna tersebut untuk mengalami rasa tidak nyaman kembali. Keadaan fisik dan psikis yang muncul ketika penyalahguna narkoba mulai mengalami ketergantungan narkoba menyebabkan ketidaknyamanan yang ditunjukkan oleh perubahan perilaku dan ekspresi verbal dan non-verbal. Pola perilaku negatif pada diri penyalahguna narkoba tersebut menambah parah keadaan psikis yang sebaliknya akan juga memperburuk keadaan perilaku penyalahguna narkoba tersebut. Berbagai macam pola negatif, fisik, psikis, dan perilaku mendorong penyalahguna narkoba untuk harus mengkonsumsi narkoba. Hal ini akan memperburuk kembali keadaan fisik dan psikisnya dan akan membentuk perilaku yang semakin negatif. Sebagai suatu penyakit kronis, adiksi tidak dapat disembuhkan. Pulih merupakan kata yang lebih tepat dalam menggambarkan upaya seseorang mengatasi penyakit ini. Pemulihan atau recovery seorang penyalahguna narkoba berlangsung seumur hidup,
di mana dia dan lingkungannya harus berjalan beriringan dalam mempertahankan pemulihan mereka. Tujuan pemulihan diawali oleh stabilitas fisik penyalahguna. Selanjutnya, diarahkan agar penyalahguna memandang dirinya serta lingkungannya melalui sudut pandang yang positif, disertai dengan penerimaan diri. Sehingga penyalahguna menyadari dirinya sebagai individu yang memiliki peran, hak, serta kewajiban di dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, penyalahguna tidak akan dapat mempertahankan pemulihannya jika tidak didukung oleh pola interaksi yang sehat dengan lingkungannya. Pada dasarnya, program pemulihan ditargetkan kepada proses reintegrasi penyalahguna ke masyarakat umum, di mana dirinya memiliki peran serta kualitas hidup yang memadai untuk hidup wajar sebagai bagian dari masyarakat. Memotivasi individu yang mengalami ketergantungan pada narkoba untuk mau menghentikan pola penggunaan zatnya bukanlah hal mudah. Ada tahap-tahap perubahan yang dialami oleh seorang penyalahguna narkoba yang mempengaruhi proses pemulihannya. Dalam upaya pemulihan, banyak sekali metode yang ditawarkan oleh para ahli. Dari mulai metode terapeutik community atau TC, narkotik anonimus atau NA, dan masih banyak lagi metode lainnya yang nanti akan saya bahas dalam konten tersendiri tentang metode-metode pemulihan adiksi. Inti dari konten ini adalah mengedukasi dan memperkenalkan kepada Anda tentang apa itu adiksi, sehingga Anda dapat mendiagnosa diri Anda, keluarga, ataupun teman-teman Anda terkait adiksi ini. Oke, sekian pembahasan dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mensupport saya agar terus eksis dalam membuat konten. Like, komen, dan share video ini kepada teman-teman Anda supaya mereka tahu apa yang Anda ketahui. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat update video terbaru dari channel ini. Dan seperti biasa, ciao!